Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumansa, NIM H1A120025. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Politik Agraria, dosen pengampu Bapak Dr. Helmi SHMH dan Bapak Muhammad Arif Rahman SIP MI Pol. Baiklah, langsung saja. Berikut soal. Sistemnya nanti di sini saya akan bacakan soal langsung dengan menjawabnya. Soal pertama, Stolypin reform menghasilkan adagium Lantudotiller. Jelaskan dalam konteks politik agraria. Stolypin reformasi agraria adalah serangkaian perubahan imperial Rusia sektor pertanian dilembagakan selama masa jabatan Perdana Menteri Pyotr Stolypin. Sebagian besar, jika tidak semua, reformasi ini didasarkan pada rekomendasi dari sebuah komite yang dikenal sebagai Konferensi Khusus Kebutuhan Industri Pertanian yang diadakan di Rusia antara tahun 1901 sampai 1903 selama masa jabatan Menteri Keuangan. Lentudotiller untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita karena tekanan landlord tuan tanah untuk kepentingan politis di negara tersebut. Selanjutnya, soal yang kedua itu, di era feodalisme di Indonesia, sistem dan penguasaan tanah dilakukan dengan sistem appanage. Jelaskan dan berikan contoh. Baik, appanage sendiri ialah daerah lunggu atau disebut dengan bahasa Prancisnya itu appanage. Pada awalnya adalah penitipan suatu wilayah yang diambil dari tanah milik raja dan diberi kepada raja untuk putra bungsunya yang tidak akan menggantikannya sebagai raja karena tahta akan jatuh ke putra sulungnya. Nah, di sini untuk keturunan rajanya sendiri itu diambil dari putra sulungnya. Itu adalah sistem kerajaan. Ya, untuk putra bungsunya sendiri yakni eh, diberikan oleh raja sebuah tanah yang seperti kita dengar tadi yakni appanage. Dan soal yang ketiga itu, apa saja yang menjadi tujuan Undang-Undang Politik Agraria? Yang pertama ialah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan maksudnya. Dan yang ketiga itu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat dan seluruhnya. Baik, selanjutnya soal keempat itu, apa saja yang termasuk dalam cakupan politik etis dan kenapa bisa mempengaruhi masalah agrarian di Indonesia? Baik, politik etis terdapat 3 program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi. Yang pertama, irigasi. Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Yang kedua itu edukasi. Melalui program ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Dan yang ketiga itu emigrasi. Program ini betul untuk diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Kebijakan politik etis memang terlihat menguntungkan rakyat Indonesia, akan tetapi dalam perjalanannya terjadi penyimpangan politik balas budi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Meskipun terjadi penyelewengan yang menimbulkan dampak negatif,
politik etis setidaknya juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Nah, diterapkannya politik etis memicu lahirnya berbagai organisasi, pergerakan, dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Indische Party, dan lain-lain. Baik, soal selanjutnya, soal kelima ini, jelaskan ciri-ciri gerakan sosial perlawanan para petani terhadap kolonialisme tahun 1830. Nah, jawabannya, gerakan protes tani ini berawal dari rasa tidak senang para petani terhadap pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Yang kedua itu gerakan Ratu Adil, yang mana di sini adanya kepercayaan bahwa akan datang Sang Ratu Adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat, yang diyakini mampu membebaskan rakyat dan dari kesengsaraan, termasuk kesengsaraan akibat tekanan yang dilakukan pemerintah Belanda. Dan yang ketiga itu ada yang disebut dengan gerakan Samin. Nah, di sini dilakukan tanpa kekerasan, seperti contohnya dengan aksi tidak membayar pajak, menolak untuk patuh terhadap peraturan atau perintah pemerintah kolonial. Nah, soal selanjutnya itu yang keenam, berbagai organisasi underbawah partai politik dalam pergerakan petani di masa lalu banyak dan aktif. Sebutkan salah satunya dan jelaskan kegiatan secara ringkas. Nah, organisasi sayap partai politik. Dengan partai politik sangatlah erat. Organisasi sayap ini menjadi jembatan partai politik dalam menjangkau seluruh golongan masyarakat, baik itu pemuda, buruh, perempuan, maupun petani yang notabene merupakan sumber massa. Organisasi sayap partai politik berperan aktif dalam membina, mengembangkan, dan memberdayakan komunitas masing-masing masyarakat sesuai dengan ranah, kebutuhan, dan masalah yang dihadapinya. Nah, selanjutnya tuh soal ke-7, jelaskan yang menjadi penyebab pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria sangat terhambat. Adapun yang menjadi tahapan Undang-Undang Politik Agraria terhambat, masih banyaknya ketimpangan hak atas tanah. Hal ini bisa saja karena UU-PA tidak dijalankan secara benar. Akibatnya sering terjadi konflik, karena jika UU-PA dijalankan dengan baik, konflik agraria akan teratasi dengan baik pula. Selanjutnya, soal yang ke-8. Siapa yang disebut sebagai 5 kelas sosial pedesaan menurut Nur Fauzi dalam Petani Pengusaha? Yang pertama itu ada disebut dengan tuan tanah, yakni pemilik tanah mulai dari 10 hektar atas hingga ratusan hektar. Mereka tidak mengerjakan sendiri, melainkan menyewakan pada pihak lain dengan sewa berupa uang atau hasil bumi secara bagi hasil. Yang kedua itu ada petani kaya, yang mana orang yang memiliki tanah sekitar 5-10 hektar, tapi ia ikut mengerjakan tanahnya. Meskipun demikian, mereka lebih senang mempekerjakan buruh tani daripada pihak lain dengan bagi hasil. Mereka hidup makmur dari eksploitasi tenaga buruh tani. Dan yang ketiga itu ada petani sedang. Petani yang memiliki tanah sekitar 1-5 hektar, mereka mengerjakan tanahnya sendiri dengan alat-alat pertaniannya sendiri. Hasil perolehan dari usahanya mampu menghidupi keluarga. Dan yang keempat itu ada petani miskin dengan kepemilikan tanah sempit kurang dari 1 hektar. Kehidupannya tidak cukup hanya dari hasil taninya. Karenanya petani miskin mengerjakan tanah petani kaya atau tuan tanah dengan cara sebagai buruh atau bagi hasil. Dan yang terakhir itu buruh tani. Mereka pada umumnya tidak memiliki alat produksi sama sekali, kehidupannya bergantung sepenuhnya pada tenaga yang dia jual, terutama pada petani kaya. Soal selanjutnya itu 9, penolakan terhadap UU-PA 1960 terjadi di tingkat elit. Ada 3 golongan terpecah. Sebutkan dan jelaskan pendapatmu masing-masing golongan. Golongan pertama, yang percaya semua undang-undang dibuat dengan niat baik untuk menjamin hak dan kewajiban masyarakat. Sehingga tentunya UU-PA
dan peraturan-peraturan pelaksanaannya sangat dapat diandalkan sebagai sarana perlindungan hak-hak masyarakat yang dirugikan dalam sengketa. Yang kedua, atau golongan kedua, yang percaya bahwa UU-PA adalah produk hukum yang memuat jaminan-jaminan hak-hak masyarakat, namun ia dilingkupi oleh berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang menyimpangkan undang-undang politik agraria tersebut. UU-PA adalah hukum yang berkarakter responsif yang diproduksi di masa Orde Lama, namun ia dilingkupi oleh berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang diproduksi Orde Baru yang pada umumnya berkarakter represif. Dalam rumusan ini lain dinyatakan bahwa UU-PA bersifat populis namun dikelilingi oleh peraturan yang kapitalistik. Golongan ketiga, yang menganut ideologi pasar bebas dan melihat bahwa sengketa agraria itu merupakan suatu bagian dari pencipta biaya ekonomi tinggi dan karenanya harus dikurangi seminimal mungkin. Dan yang 10, soal 10 itu, sebutkan tahapan pelaksanaan UPA yang berlangsung 5 tahun, apa yang belum tercapai dalam 5 tahun awal pelaksanaan, dan mengapa. Tahapan pelaksanaan UPA hanya berlangsung 5 tahun, apa yang belum tercapai dalam 5 tahun awal pelaksanaan. Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi tanah negara. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat. Untuk itu, berdasarkan UU-PA, tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Nah, tanah ulayat ini ialah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan. Lanjut ke soal 11. Jelaskan gaya politik Orde Baru yang mempengaruhi masalah agrarian di Indonesia. Dampak lain yang terjadi akibat pemerintahan masa Orde Baru adalah adanya revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan perubahan cara atau metode yang dilakukan dalam pertanian dari yang semula merupakan pertanian tradisional berubah menjadi pertanian yang modern. Guna meningkatkan hasil pertanian tersebut, ada 4 cara meningkatkan pertanian tersebut. Yang pertama itu ada intensifikasi. Intensifikasi sendiri yakni usaha untuk menghasilkan pertanian tanpa menambah luas lahan pertanian. Nah, yang kedua itu ada ekstensifikasi, yakni usaha yang dapat dilakukan oleh petani guna meningkatkan hasil pertanian melalui perluasan wilayah atau penambahan reproduksi. Nah, yang ketiga itu diversifikasi. Di sini yakni upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara menganekaragamkan komoditas pertanian. Dan terakhir itu ada rehabilitasi. Di sini upaya meningkatkan hasil pertanian dengan cara pemulihan sumber daya pertanian yang sudah rusak atau berada dalam kondisi kritis. Selanjutnya itu soal yang ke-12. Jelaskan yang bukan sektor agraria yang menjadi andalan baru dan kenapa. Baik, jadi sektor informasi dan komunikasi. Dalam 5 tahun terakhir, selalu tumbuh. Hal ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan barang dan jasa yang diproduksi akibat perkembangan ekonomi digital. Hal ini kemudian mendorong peningkatan permintaan domestik di sektor ini di tengah perlambatan tingkat konsumsi secara umum serta perlambatan ekonomi global. Jadi, sektor informasi komunikasi ini memang belum dipandang, namun memiliki suatu hal penting. Nah, yang mana di sini juga akan menjadi andalan jika dikelola dengan baik dan benar.
Nah, selanjutnya itu yang terakhir, soal yang terakhir yakni jelaskan yang dimaksud dengan reforma agraria yang belum berjalan di Indonesia. Reforma agraria sendiri disebut juga pembaharuan agraria, yakni proses restrukturisasi atau penataan ulang susunan, baik itu kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah. Di Indonesia terdapat 3 persoalan pokok dalam melaksanakan reforma agraria. Yang pertama itu adanya ketimpangan penguasaan tanah negara. Yang kedua, timbulnya konflik agrarian yang dipicu tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu. Dan yang ketiga itu timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Apabila ada ketidaksesuaian, saya mohon maaf. Dan apabila ada salah kata, saya juga memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.